terlebih dahulu. Baik ketua kelasnya, silakan pimpin doa. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, beri salam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Ya, untuk memenuhi nilai absensi, sebelum mulai pelajaran kali ini, saya akan mengabsen terlebih dahulu siapa yang masuk dan tidak masuk. Yang pertama yaitu Bayu Irawan. Selamat hadir Pak. Baik, bagus. Yang kedua itu Muzali. Hadir. Muhammad Hajar. Hadir Pak. Wahyu. Gak masuk Pak. Iis. Gak masuk Pak. Tidak masuk ya, jadi 2 orang yang tidak masuk. Ya. Ya, jadi nilai absensi ini untuk menambah nilai kalian yang kurang. Ya, materi kali ini kita tentang ruang lingkup pembahasan usul fiqh, yang mana materi sebelumnya telah kita bahas bersama-sama, yaitu mengenai perbedaan antara fikih dengan usul fiqh. Jadi sama seperti pembelajaran sebelumnya, di sini saya akan membagi menjadi 3 kelompok untuk mencari bahasan tentang ruang lingkup pembahasan usul fiqh. Jadi saya bagi menjadi 3 kelompok ini biar menambah wawasan dan referensi kalian mengenai ruang lingkup usul fiqh ini. Baik, jadi saya beri waktu 5 menit untuk mencari materinya. Silakan kalian cari materi di HP kalian masing-masing dan diskusikan dengan kelompok kalian. Setelah itu nanti kita presentasikan di depan kelas. Kepada kelompok 1 kelas yang untuk presentasikan materinya. Siap Pak. Ya, silahkan presentasikannya, nanti dilanjutkan dengan kelompok 2 dan 3. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup usul fiqh menurut Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa. Terdapat ada 4, yaitu hukum-hukumnya syara'. Karena hukum syara' adalah samaroh, buah atau hasil yang dicari oleh usul fiqh. Yang kedua, dalil-dalil hukum syara' seperti Alkitab, Sunnah, dan Ijma'. Karena semuanya ini adalah musmir atau pohon. 3, sisi penunjukan dalil-dalil wujuh adalah al-dalilah. Karena ini adalah tarik al-istismar, jalan atau proses pembuahan. Penunjukan dalil-dalil ini ada 4, yaitu dalalah bil madhub, tersurat; dalalah bil mashhum, tersirat; dalalah bil darurat, kemudaratan; dan dalalah bil makna al-makul, makna rasional. Yang terakhir, mutamatsir, yang membuahkan, yaitu mujtahid, yang menetapkan hukum berdasarkan dugaan kuatnya zan. Lawan mujtahid adalah muqallid, yang wajib mengikuti mujtahid, sehingga harus menyebutkan syarat-syarat muqallid dan mujtahid serta sifat-sifat keduanya. Sudah Pak? Baik, yaitu presentasi dari kelompok 1. Kita beri hapus dulu untuk kelompok 1. Kelompok selanjutnya apakah siap? Siap Pak. Siap. Siap. Baik, silakan presentasikan kelompok 2 ya. Iya. Presentasikan hasil
diskusinya dengan temannya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan ruang lingkup usul fiqh menurut dua pembahasan. Yang pertama secara global dan yang kedua menurut Al-Ghazali. Ruang lingkup usul fiqh secara global yaitu dibedakan menjadi 4. Yang pertama sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya. Yang kedua bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut. Yang ketiga, metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya. Yang keempat, syarat-syarat orang yang berwenang melakukan istinbat atau mustahid dengan berbagai permasalahannya. Yang selanjutnya, menurut Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Mustasfa, ruang lingkup kajian usul fikih ini dibagi dalam 4. Yang pertama, hukum-hukum syara, karena hukum syara adalah tasamarah atau buah maupun hasil yang dicari oleh usul fiqh. Yang kedua, dalil-dalil hukum syara seperti Alkitab, Sunnah dan Ijma, karena semuanya ini adalah musmir, yaitu pohon. Yang ketiga, sisi penunjukan dalil-dalil atau wujud dalalah al-dalilah, karena ini adalah tarik al-istisma, jalan proses pembuahan. Penunjukan dalil-dalil ini ada 4, yaitu dalalah bil mantuk tersurat, adalah bil mafhum tersirat, dalalah bil darurat yaitu kemudaratan, dan dalalah bil makna al-ma'qul makna rasional. Yang terakhir yaitu mustamsir yang membuahkan, yaitu mustajib yang menetapkan hukum berdasarkan dugaan kuatnya zan. Lawan mustahid adalah mukallid yang wajib mengikuti mustahid, sehingga harus menyebutkan syarat-syarat mukallid dan mustahid serta sifat-sifat keduanya. Demikian Pak presentasi dari kelompok 2. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 ini sudah cukup lebih baik ya, karena di situ ada penambahan tadi tentang secara umum tadi itu ya. Secara global. Oh, secara global atau umum. Nah, terus ditambahkan tadi dengan menurut Al-Ghazali. Ya, sama dengan kelompok 1. Baik, untuk kelompok ketiga pakai kelas siap? Siapa? Ya, silakan. Mudah-mudahan ini berbeda ya dengan 2 kelompok sebelumnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dari usul fiqh. Ruang lingkup usul fiqh adalah sumber hukum syara, dalil hukum yang bersifat ijma atau global. Dengan dalam hukum syara tersebut metode-metode istinbat dan istihad. Berbeda dengan fikih yang ruang lingkupnya adalah hukum-hukum yang bersifat aplikatif atau furu'i cabang. Usul fiqh membahas prinsip jurisprudensi Islam dan tidak membahas istihad atau akidah keyakinan dalam Islam. Secara lebih rinci, ruang lingkup yang menjadi objek pembahasan usul fiqh adalah sumber hukum, Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kemudian, apa itu hukum syara? Dalam ruang lingkup usul fiqh tentang hukum syara dimulai dengan membahas pengertian dan pembagian hukum syara. Ada 2 kategori hukum syara. Yang pertama yaitu hukum taklifi yang membahas wajib, mandub, haram, makruh, mubah. Dan yang kedua hukum wadhi yang membahas sebab, syarat, mani atau penghalang, syah dan batal, azimah dan rukhsah atau keringanan. Yang kemudian ruang lingkupnya adalah usul fikih sendiri. Karena pada bab ini pertama buku-buku usul fikih biasanya dimulai dengan membahas pengertian usul fikih, ruang lingkup objek kajian usul fikih, perbedaan mendasar antara usul fikih dan fikih, tujuan mempelajari usul fikih, fungsi ilmu usul fikih dan manfaat mempelajari usul fikih baik bagi mustahid maupun masyarakat umum, sejarah dan perkembangan usul fikih dan peranannya dalam pengembangan yurisprudensi Islam, aplikatif fikih dan aliran-aliran dalam ilmu usul fikih. Yang ketiga adalah istihad. Pembahasan tentang istihad dalam hal-hal yang berkaitan dengan ruang lingkup usul fikih. Pembahasannya dimulai dalam pengajian istihad dan perkembangannya.
Lalu dasar hukum istihad, macam-macam istihad, syarat-syarat istihad, objek yang menjadi wilayah beristihad, hukum melakukan istihad, kualifikasi bagi mustahid dan tingkatan mustahid, dan pembahasan persoalan terbuka dan tertutupnya pintu istihad. Kemudian yang ketiga adalah metode istihad. Beberapa metode istihad termasuk dalam ruang lingkup usul fiqh, di antaranya ikhtisan, maslahah mursalah, istihad, urf sya'ru man qablana, mazhab sahabi, dan syariah. Pembahasan tentang ikhtisan dimulai dengan pembahasan pengertian ikhtisan, lalu kehujahan ikhtisan dan pandangan para ulama Hanafiyah, Malikiyah, Al-Hambali, dan Syafi'iyah, dan pengaruh ikhtisan dalam pengembangan fikih. Kemudian pembahasan maslahah mursalah diawali dengan mempelajari pengertian maslahah, objek maslahah mursalah menurut perspektif atau sudut pandang ulama dan imam mazhab. Pembahasan istishab diawali dari pengertian istihab pendapat Abu Hanifah, Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Ahmad Ibnu Hambal tentang istihab dan kehujahan istihab. Pembahasan tentang urf atau adat, kebiasaan atau tradisi yang diawali dengan mempelajari pengertian urf dan macam-macamnya. Selanjutnya adalah metode istinbat. Beberapa metode istinbat yang masuk dalam ruang lingkup usul fiqh adalah amar, nahi, dan takhir, lafal am dan khas, umum dan khusus, mutlak dan muqayyad, mantuk dan mafhum, qat'i dan zani atau analisis lafaz dari segi jelas dan tidak jelasnya maknanya, takwil dan metode penetapan hukum melalui maqasid syariat, ta'aruf, dan tarjih. Mungkin itu saja, Pak. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Beri hapus dulu untuk kelompok 3. Pembahasannya ini panjang dan komplit ya. Tapi daripada nganggur mencari materi yang ketiga, hubungan usul dengan ilmu lainnya. Cari. Baru jelasin ini. Ya, baik, dari 3 kelompok ini sudah saling melengkapi ya untuk pembahasan tentang ruang lingkup pembahasan usul fiqh. Jadi ruang lingkup pembahasan usul fiqh ini yaitu membahas tentang sumber hukum Islam atau dalil-dalil yang digunakan dalam mengambil hukum syarok ya, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup usul fiqh ini membahas tentang hukum syarok yang meliputi syarat-syarat maupun macam-macamnya. Ya, sebagaimana tadi telah dijelaskan, ruang lingkup usul fiqh ini juga membahas tentang ijtihad. Tadi dijelaskan oleh kelompok 3 ya, kalau salah ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh. Nah, di sini juga ruang lingkup usul fiqh ini membahas tentang kaidah-kaidah yang digunakan dengan cara menggunakan dalam mengistibatkan hukum dari dalil-dalil, baik melalui kaidah bahasa maupun melalui pemahaman terhadap tujuan yang akan dicapai oleh suatu nas atau ayat atau hadis. Nah, yang terakhir di sini ruang lingkupnya yaitu tentang mencari jalan keluar dari dalil-dalil yang secara lahiriah dianggap bertentangan. Ini Sudah paham ya materi kita pada kali ini? Sudah, Pak. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, saya ingin menyarankan kepada kalian dibaca-baca kembali materi yang telah kita bahas, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian akhir semester, yang mana materi-materi ini akan keluar dalam ujian kalian nanti. Baik, untuk sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini,
Ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu.